Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Ayu dengan NIM 190254241005. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul dinamika pantai. Apa itu dinamika pantai? Pantai merupakan batas negara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Wilayah yang termasuk wilayah pantai adalah daerah daratan baik yang terletak di atas maupun di bawah permukaan di daratan dimulai dari batas garis pasang tertinggi, dan daerah lautan yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Kawasan pantai merupakan kawasan yang dinamis dengan berbagai ekosistem hidup di sana dan saling mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya. Perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai yang terjadi secara terus-menerus. Perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai berupa pengikisan badan pantai atau abrasi dan penambahan badan pantai atau sedimentasi atau akresi. Proses tersebut terjadi sebagai akibat dari pergerakan sedimen karena arus dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung. Jadi, perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat maupun cepat, tergantung pada daya imbang antara topografi, batuan dan sifat-sifatnya dengan gelombang, pasut, dan angin. Secara garis besar, proses geomorfologi yang bekerja pada pantai dapat dibedakan menjadi proses destruksional dan konstruksional. Perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasanya terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud antara lain adalah gelombang. Gelombang terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Makin kuat hembusan angin dan makin lama hembusannya, maka makin besar gelombang yang dapat ditimbulkan. Selain angin, gelombang juga dapat disebabkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut, letusan gunung api di laut, longsoran besar ke dalam laut. Yang kedua itu arus. Arus adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan di dunia. Arus juga merupakan pergerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tipuan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Arus berfungsi sebagai media transport sedimen dan sebagai agen pengerosi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Yang ketiga itu ada pasang surut. Adalah gerakan naik turunnya muka air laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Pasang naik akan menyebabkan sedimentasi ke dekat pantai, sedangkan bila surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. Di perairan pantai, terutama di teluk dan selat yang sempit, gerakan naik turun muka air laut akan menimbulkan terjadinya arus pasang surut. Biasanya arahnya kurang lebih bolak-balik, misalnya jika muka air bergerak naik, arus mengalir masuk, sedangkan pada saat muka air bergerak turun, arus pun mengalir keluar. Di tempat-tempat tertentu arus pasang surut ini cukup kuat.